Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Manajemen Sistem Informasi atau Information System Management. Sekarang kita sudah sampai di chapter 8, yaitu Securing Information Systems. Ya, jadi nanti materi di sini saya akan jelaskan bagaimana pentingnya sistem informasi itu untuk perlu diamankan. Oke, di slide sudah ada ya. Kalau untuk buku silahkan dibuka di chapter 8. Oke, untuk slide-nya sudah saya upload untuk chapter 8 Securing Information System. Kasusnya yang di buku itu, kasus yang pertama adalah IBM Zone Trusted Information Channel. Terus untuk yang kasus yang kedua yaitu OpenID and Web Security. Nah, tujuan dari materi chapter 8 itu adalah, yang pertama adalah kenapa sih information system itu rentan terhadap kerusakan, error, dan kejahatan gitu. Nah, nanti ada lagi yaitu apa sih nilai bisnis untuk keamanan dan pengendalian sistem informasi. Yang selanjutnya adalah komponen apa saja dari framework yang bisa digunakan untuk keamanan dan pengendalian. Terus materi yang selanjutnya apa yang paling penting, tools yang paling penting dan teknologi untuk digunakan untuk sebagai pengamanan sumber daya informasi. Oke, ini nanti dibaca di bukunya ya. Kalau untuk slide mungkin memang lebih ringkas ya. Untuk slide-nya bisa ditambahkan dari informasi-informasi lain. Dan saya yakin sebagian dari materi sistem informasi manajemen ini sudah pernah didapatkan di pengantar teknologi informasi atau mungkin PSI ya, pengantar sistem informasi. Oke, nah ini Facebook ini sudah lama dan sebagai media sosial. Kalau di sini dijelaskan social network ya. Jadi kenal teman tidak hanya sekedar teman kuliah, tapi sudah worldwide ya. Kenalannya sudah sampai luar negeri yang bisa akses internet. Selanjutnya, kecuali negaranya tersebut memang sudah blokir Facebook ya. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya ini adalah identity theft and malicious software. Contohnya, contoh permasalahan yang pernah terjadi itu tahun 2009. Jadi selama 18 bulan itu hacker itu mengambil password dan akhirnya muncul Trojan ya. Ini zaman saya waktu kuliah. Ada lagi bulan Desember tahun 2008 ini ada worm namanya Cockface. Nah, terus di 2010 hampir 11 tahun yang lalu ya, ada spam campaign at stealing logins. Nah, sudah mulai 2010 ini sudah ada campaign bagaimana pengamanan login ya. Tahun-tahun tersebut itu seringkali web itu permasalahannya adalah pencurian data login ya. Tahun 2010, 2008, 2009 kurang lebih tahun-tahun tersebut ini banyak sekali kendala atau permasalahan login ya. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa contohnya adalah link yang tidak tepat. Jadi kita hati-hati saat mengisikan URL atau address-nya ya. Jadi misalkan waktu yang saya pelajari dulu adalah kasus yang seharusnya klik BCA klik ya, tapi di redirectnya itu jadi kick, bukan redirect ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah ngetik
bukan klik tapi kick gitu, L-nya hilang. Jadi dia dapat username passwordnya. Jadi bukan web klik BCA-nya yang kurang aman, tapi ini lebih ke mengambil kesempatan dari yang kekurangan atau kesalahan pengetikan. Oke, illustrate-nya adalah types of security attacks facing consumers. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ilustrasinya adalah macam-macam bagaimana penyerangan pencuri ya. Pencuri sekarang ini tidak dalam bentuk fisik ya. Kalau misalkan dalam bentuk fisik ya pencurian terlihat ya, bisa terlihat CCTV, bisa terlihat mata dan lain sebagainya. Nah, untuk demonstrate-nya ambiguity of hacking, malicious software dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga pernah mengenal phishing, itu kurang lebih memang tekniknya memang phishing. Terus ada lagi yang lain pengambilan data yang lain. Nah, ini makanya kenapa data yang ada di internet itu perlu kita amankan. Sistem vulnerability and abuse. Jadi kerentanan sistem itu dan kejahatannya itu bagaimana? Ada security, bagaimana keamanannya dan pengendaliannya. Ada policies, ada bagaimana kebijakannya, procedures and technical measures used to prevent unauthorized access. Ini misalkan ini ada alteration, ada theft, or physical damage to information system. Nah, ini dijelaskan. Misalkan pengamanan atau security-nya itu bisa dari berbagai lapis. Contohnya, misalkan diawali dari kebijakan atau aturannya. Di sini ada prosedur dan pengukuran teknis. Jadi misalkan contoh. Jadi memang keamanan itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan. Jadi semakin kita membutuhkan keamanan, kenyamanan itu sedikit berkurang atau bahkan mungkin akan berkurang. Contohnya, kalau misalkan kita di lingkungan kampus, misalkan sering terjadi pencurian, baik itu misalkan pencurian sepeda motor, pencurian laptop, pencurian yang lain. Misalkan karena bagaimana keamanan yang terjadi ini ya memang kurang ketat. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat jadi ketat, misal setiap kali masuk di gate-nya itu sudah ada identifikasi orang yang masuk ke dalam lingkungan kampus, misalkan. Dan teknik ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di UPN. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya pernah dilakukan percobaan gate-nya itu menggunakan KTM ya. Kalau mahasiswa bisa menggunakan KTM, kalau misalkan karyawan, dosen nanti diberikan kartu khusus untuk mereka. Nah, tidak semuanya itu memang beriringan atau sebanding dengan kenyamanan. Salah satunya permasalahan yang akhirnya diputuskan untuk kembali ke metode manual, yaitu salah satunya mahasiswa akan lebih ribet, yaitu bagaimana mengeluarkan KTM tersebut. Misalkan lupa untuk disiapkan di kantong, terus ada di dompet, harus mengeluarkan dompet dari tas, harus mengeluarkan lagi dari dompet, itu membutuhkan waktu berapa lama, sedangkan mahasiswa itu sudah keburu-buru mau masuk kuliah. Nah, akhirnya dengan antrian yang lama seperti itu, akhirnya dikembalikan ke sistem manual. Namun, semuanya pasti ada resikonya. Jadi, kalau misalkan keamanannya dari awal, jadi akan teridentifikasi. Kalau misalkan ada tamu, akan dicatat. Tamu ini datang dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Dicek juga di CCTV-nya. Jadi sehingga apa? Sehingga keamanannya meningkat. Memang akhirnya tidak berbanding lurus dengan kenyamanan. Ya, jadi keamanan itu bisa dimulai, keamanan sistem informasi di sini bisa dimulai dari
kebijakan, prosedur, tata tertib, kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi, misalkan bisa enggak kalau misalkan menggunakan keamanannya menggunakan standar atau framework seperti yang dijelaskan di awal. Boleh, misalkan keamanan, misalkan contoh keamanan untuk server gitu. Ini harus sesuai dengan standar ITIL, sesuai dengan standar ISO 27001, 27002 series, atau misalkan sesuai dengan standarnya COVID atau standarnya apa. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Terus misalkan diikuti dengan aturan-aturan perusahaan, aturan sendiri, silahkan. Salah satunya itu nggak mesti harus menggunakan software, nggak mesti. Nah, kalau misalkan menggunakan software, nanti saya sedikit menjelaskan kalau misalkan kita lihat salah satunya lewat database ya, misalkan bagaimana keamanan di database. Saya lanjut dulu untuk controls. Nah, sama juga bagaimana untuk pengendaliannya, bisa menggunakan metode, ada policies, ada organizational procedures yang memastikan bahwa keamanan dari aset organisasi seperti yang saya sampaikan. Aturan atau tata laksana dari perusahaan itu sendiri juga bisa digunakan sebagai aturan main di perusahaan tersebut. Terus accuracy and reliability of its accounting records, seperti yang saya sampaikan tadi, siapa yang bertanggung jawab. Nah, sehingga akan misal permasalahan login, ada levelnya. Ya, apakah dia yang level berhak untuk melakukan perubahan, atau waktu dia login ternyata dia sebenarnya nggak berhak untuk melakukan perubahan. Contoh misalkan di Siamik ternyata nilai SIM-nya kalian itu A. Nah, terus kalian nggak cocok, wah Bu Siti ini fitnah ini, nggak bisa ini. Kok nilainya A, saya itu harusnya nilainya B kok. Bu Siti ini dosa ini, harusnya itu B. Oke, mahasiswa ternyata ada button editnya, ada hak akses untuk edit atau mengubah, sehingga mahasiswa tersebut mengubah sendiri dari A menjadi B, terus disimpan. Nah, ini terus menurutnya ini adalah hal yang paling adil. Kenapa? Saya merasa inilah nilai yang harus saya dapatkan. Nggak bisa, Bu Siti, ini namanya fitnah misalkan. Nah, harusnya hal tersebut itu ada records-nya. Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan nilai tersebut. Nah, ada lagi misalkan kasir misalkan siapa yang lagi login saat itu. Nah, kalau misalkan loginnya dia bareng-bareng, bisa jadi misalkan ada kesalahan hitung atau seperti apa, nanti dia tidak akan bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Ini kok dihitung kurang uang 100.000 ya. Nah, padahal usernya saya sendiri, tapi yang menggunakan beberapa orang. Nah, ini siapa yang harusnya bertanggung jawab? Kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada pengamanan di berbagai level, baik secara software, secara database, secara jaringan, dan secara fisik atau secara aturannya. Oke, nah saya contohkan sedikit. Ini contohnya kalau misalkan di Oracle Database ya. Jadi masing-masing database itu memiliki keamanan sendiri-sendiri. Saya jelaskan di database, di Oracle Database karena kebetulan saya ngajar Oracle Database ya. Jadi keamanan di Oracle itu tidak hanya lewat autentikasi user atau username password gitu ya. Dia bisa menggunakan ada yang namanya audit ya, audit dilakukan secara otomatis ya. Ada misalkan dia menerapkan metode principle of least privilege. Jadi maksudnya adalah
database privilege ya. Jadi database itu memiliki usernya itu untuk mengakses database tersebut, dan user tersebut itu ada level-levelnya. Levelnya itu maksudnya apakah dia super admin. Super admin itu maksudnya berarti dia bisa membuat user yang lain. Nah, dia bisa juga mendelete user yang lain, user yang di bawahnya, user biasa, user database. Nah, sedangkan user database tersebut dia hanya bisa mengakses database tanpa bisa membuat user yang lain yang setara dengannya. Oke, kecuali ada aturan-aturan yang berlaku. Nanti secara detail kita ketemu di mata kuliah DBA ya. Administrasi basis data atau database administration. Oke, nah ini juga ada manage default user accounts. Jadi ada defaultnya itu untuk akun user yang paling bisa digunakan itu kita arahkan, kita berikan user default itu yang paling levelnya yang paling rendah, yaitu dia tidak akan bisa mengubah, mendelete dan melakukan perubahan data-data yang lain atau user yang lain. Ada lagi mengimplementasikan standar password sejak keamanan. Jadi fiturnya itu menggunakan keamanan. Misalkan contohnya waktu pembuatan password gitu, itu ada syaratnya. Misalkan minimal berapa lengthnya, misalkan lengthnya itu ada 6 karakter misalkan. Terus memiliki minimal 1 angka, memiliki minimal 1 tanda baca. Nah, berarti harus kompleks ya, boleh seperti itu, boleh. Oke, nah ini terus pengamanannya juga audit database activity. Jadi dia akan ngecek kalau misalkan ada aktivitas mencurigakan yang terjadi pada database. Nah, makanya kalau misalkan dengan keamanan seperti ini memang dibutuhkan resource yang lebih besar. Maksudnya yaitu resource server yang daya tahannya, performance-nya itu tinggi. Oke, kita kembali ke materi. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa sih sistem informasi itu rentan? Nah, karena accessibility-nya of network-nya, jadi dari jaringannya. Hati-hati. Sebenarnya makanya mungkin semester ini sudah teman-teman sudah masuk ke dalam pemrograman ya, makanya ini dari sini belajar, mulai dari sekarang belajar bagaimana leveling user ya. Leveling user itu adalah kita membedakan role-nya user, berperan atau role play-nya, kita berperan sebagai siapa dan hak aksesnya apa saja. Nah, di sini accessibility of network, misalkan apakah akses yang saya sampaikan di sini nanti ini yang khususnya misalkan pemrograman desktop ya. Misalkan keunggulan dari desktop, misalkan pemrograman desktop itu apa sih? Dia hanya bisa diakses untuk komputer yang diinstal dari aplikasi tersebut. Kurang lebih kayak Play Store, App Store, kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasi tersebut keamanannya hanya bisa diakses untuk komputer yang diinstal. Kalau misalkan nggak diinstal, dia tidak akan bisa mengambil atau menampilkan datanya. Oke, itu misalkan keuntungannya. Kekurangannya yaitu tadi dia hanya bisa diakses di komputer atau PC tertentu yang sudah terinstall aplikasinya. Kelemahannya yaitu dia tidak bisa diakses di tempat lain yang nggak bisa terinstall. Tapi kelemahan tersebut itu menjadi kelebihan kalau misalkan kita membahas tentang accessibility of network. Jadi dia lebih aman. Lebih amannya maksudnya berarti dia meminimalisir atau membatasi pengguna. Nah,
Tapi ini harus dicek dulu aplikasi apa atau sistem informasi apa. Jadi jangan langsung semuanya ya udah, berarti kalau seperti itu berarti harusnya e-learning itu desktop saja. Loh, kalau misalkan dengan kondisi pandemi seperti ini ya jadi akan menjadi sebuah kelemahan. Kalau misalkan sistem informasi Siamik yang kalian dibentuk menjadi desktop, ya itu malah menjadi kelemahan. Kenapa? Kalian tidak bisa mengakses dari rumah kalian dan harus datang ke kampus di mana PC yang hanya bisa mengakses PC yang terinstall Xiaomi. Nah, semuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian tanya contoh yang aplikasi yang berbasis desktop, contohnya apa? Contohnya yaitu misalkan POS atau point of sales, penjualan, berarti kan hanya diinstal di kasir. Apalagi sistem inventoris, sistem inventoris berarti inventarisasi, misalkan berarti dia diinstal di tempat-tempat mana saja, itu tertentu. Jadi tidak semuanya punya keunggulan, punya desktop lemah, web yang paling fleksibel. Nah, ini perhatikan juga. Kalau misalkan web accessibility of networknya bagaimana? Apakah sudah keamanannya diatur? Oke, yang selanjutnya hardware problems. Nah, permasalahan dari hardware, ada breakdown, ada configuration error, damage from improper use of crime. Jadi konfigurasi yang kurang tepat. Misalkan kalian awalnya akses ilmu tidak masalah. Nah, namun setelah kalian setting konfigurasi yang lain, beberapa web itu bisa, tapi kenapa e-learning kok nggak bisa, ilmu kok nggak bisa? Nah, ini ada kemungkinan setting-setting yang bermasalah, atau bahkan mungkin usernya Anda digunakan oleh yang lain, atau mungkin kejahatan yang lain. Ada lagi permasalahan software, programnya error, instalasinya kurang tepat, terus nah ini tadi perubahan-perubahan yang tidak diizinkan. Dan lagi, kenapa sistem informasi itu rentan? Nah, ini contohnya disaster. Nah, ini paling rentan itu daerah misalkan Jepang, terus ya semua pesisir-pesisir yang Indonesia juga rentan terhadap bencana ya. Kalau mungkin Anda mengikuti berita, baru saja beberapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu kemungkinan itu Jepang terkena gempa 5, sekian skala Richter. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan Jepang meletakkan server ya di tempat yang kurang aman seperti itu. Kalau misalkan server tersebut dia kena gempa, nah itu akan tidak bisa diakses untuk aplikasinya. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali. Apakah dia meletakkan secara fisik servernya tetap di Jepang sendiri dengan gedung yang ditata atau diatur, dibangun untuk tahan akan tahan akan bencana, tahan akan gempa, tahan akan banjir dan seterusnya. Atau misalkan dia sewanya di mana? Di tempat yang paling aman. Dia tinggal mengaksesnya. Oke, bencana-bencana yang lain lah, bisa banjir, server kalau misalkan kena air ya sudah nggak bisa digunakan. Nah, ini harusnya seperti apa? Disaster planning itu kita sebagai seorang lulusan atau orang yang memahami IT itu kita harus membuat perencanaan bencana. Bagaimana kalau misalkan kebakaran, nah berarti sudah harus disiapkan pemadam kebakaran untuk yang fire extinguisher itu loh. Itu harus disiapkan di tempat yang mudah untuk dijangkau. Kalau misalkan banjir berarti bagaimana? Kalau misalkan gempa bagaimana dan seterusnya.
Ada lagi use of network computer outside of firm controls. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi sedikit. Bagaimana kalau misalkan kita menyewa jasa di luar dari perusahaan, sehingga aman, kita ngerasa lebih aman. Pakai cloud, sekarang sudah banyak model cloud dan lain sebagainya. Terus ada loss and theft of portable devices. Nah, sekarang ini pernah dan sering kali terjadi waktu laptop kalian misalkan nyala gitu ya. Sering kali terjadi dalam tanda kutip, entah itu data sensitif atau enggak. Ini ada yang dicolokin ke USB, langsung cari apa ya, file, misalkan kalau kalian ini berharga itu adalah tugas dan lain sebagainya. Wah, ini bisa di copy nih, langsung klik kanan, send to removable disk, langsung wah dapat ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Theft pun juga sama. Dia juga bisa melakukan hal seperti itu. Bisa pakai hard disk eksternal, pakai USB, atau pakai yang lain. Yang dirasa datanya tersebut bisa digunakan. Nah, oke. Yang selanjutnya, contohnya contemporary. Nah, ini contemporary security challenges and vulnerabilities. Ini contohnya kalau misalkan yang ada client user communication lines, ini servernya, ada corporate servers, ini hacking, virus, worm, theft and vandalism, denial of service attack. Ini menggunakan kalau misalkan corporate system, ada database, hardware operating system dan seterusnya. Ini nanti mungkin lebih detail, kita salah satunya bisa belajar di administrasi basis data. Ada lagi kalau misalkan kita membahas tentang jaringan, bisa di jaringan ya, di jaringan komputer. Nah, ada internet, kerentanan internet, jadi internet vulnerabilities, ada network open to anyone, the size of internet means abuse dan seterusnya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Saya menjelaskan saja, kalau membaca nanti mahasiswa, Bu, saya sudah bisa baca, benar itu. Nah, terus ada wireless security challenges. Nah, ini apa? Sekarang ini sudah eranya wireless ya. Wireless ini masih ada tantangannya, challengesnya. Nah, ada radio frequency bands easy to scan. Nah, ini hati-hati. Kalau misalkan radarnya itu sudah gampang untuk ditangkap, nah, bagaimana ini pengamanannya? Nah, ada kalanya misalkan jaraknya itu harus berdekatan, minimal 1 cm, berarti kan dia harus tapping misalkan. Resikonya apa? Kelebihannya apa? Nah, misalkan lagi resikonya, misalkan dia jaraknya misalkan 1 meter. Nah, resikonya apa, keuntungannya apa, dijelaskan dari misalkan hardware-nya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ada beberapa tempat itu, kalau kalian misalkan parkir itu ada yang menyiapkan tab member ya. Kalau misalkan kalian parkir karyawan atau seperti apa mahasiswa, itu tapping ya, tapping ke parkiran. Kalau misalkan kalian bukan membernya, silahkan pencet buttonnya misalkan. Nah, dia harus tapping, jadi tidak bisa langsung lewat saja. Nah, karena batasnya berapa meter, berapa senti seperti itu. Nah, atau mungkin ada beberapa, kalau misalkan kalian bayangkan, kenapa sih kalau misalkan masuk tol harus tapping juga, misalkan seperti itu. Kalian punya pemikiran bahwa bagaimana kalau misalkan masuk tol itu kita lewat aja pelan-pelan, nanti begitu teridentifikasi, nanti kita langsung kebuka. Nah, sebenarnya itu mungkin pernah di beberapa gerbang tol, mungkin pernah ya, saya pernah. Tapi permasalahannya hati-hati dengan jarak. Yang sering terjadi adalah, dan saya juga pernah kena ya, maksudnya pernah kena itu, kalau misalkan jaraknya kita tidak pas itu, akhirnya yang depan itu dia mungkin entah itu
hard disk atau seperti apa, dia nggak bisa buka. Sedangkan kita di belakangnya itu kedetek. Nah, sehingga yang depan bisa lolos, kita nggak bisa lolos, dan seterusnya. Kurang lebih permasalahan seperti itu harus dipertimbangkan. Jadi nggak hanya sekedar, loh ini kan mudah, ya kemudahan, tapi kita juga harus mengimbangi juga dengan sebenarnya kelemahannya apa, sehingga aplikasi yang kita buat itu bisa lebih agile, misalkan bisa beradaptasi dengan problematika yang ada di sekitarnya. Oke, ini Wi-Fi security challenges. Bisa kalian jauh lebih hebat dari saya ya. Kebanyakan di rumah pasti sudah ada Wi-Fi. Nanti kalau lebih detail secara teknis, ini akan ada di mata kuliah Jarkom ya, jaringan komputer ya. Oke, ada malware. Seharusnya sudah dijelaskan ini di PSI ya, ada materinya. Ada malware, ini ada viruses. Jadi bukan manusia aja yang terkena virus, tapi virusnya bukan COVID ya. Virusnya untuk komputer nggak nyampe, untuk COVID itu nggak nyampe, tapi virusnya itu apa saja. Ada cacing. Nah, ini cacing itu tidak hanya ada di tanah, tapi di komputer. Ada trojan. Wah, ini apa ini kok trojan juga ada di komputer. Tapi kalau sekarang saya sudah bisa dibilang dalam kurun waktu berapa tahun ini sudah jarang sekali mendengar komputer terkena trojan. Tapi mungkin 1-2 kali saya masih mendengar komputer terkena trojan, misalkan worm jarang sekali karena banyak software yang mengatasi worm ini.